berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberikan kami kesehatan ya Tuhan yang selalu baru setiap hari. Untuk itu Tuhan kami bersehati, kami bersekutu untuk mengikuti ibadah online di hari ini. Kami percaya Tuhan meskipun kami dari rumah melalui online, hadirat-Mu tetap nyata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama naikkan seindahnya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah.
ya Tuhan, saudara. Kita masuk lebih dalam lagi. Mari sama-sama naik. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan saudara. Jalan-Mu tak terselami, ya benar oleh setiap hati kami. Namun kami selalu percaya Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu selalu tersempurna Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan, sekali lagi kita naikkan saudara. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama dengan hati sekali lagi saudara. Penyertaan-Mu sempurna, benar Tuhan.
penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Sejahtera walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia, saudara. Oh, penyertaan-Mu sempurna. Kami tidak takut Bapa, sebab Kau selalu beserta kami. Oh, haleluya. Sikananya, mari sembah Dia, saudara. Oh, haleluya. Sikananya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan lagi, saudara. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah Tuhan kita. Amin. Penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dan juga sukacita selalu bersama dengan Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu, biarlah Roh Kudus bekerja, biarlah hikmat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita dan memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak bisa ada di tempat ini tanpa perlindungan-Mu, tanpa campur tangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di tengah pandemi ini Tuhan, di tengah PPKM ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami dapat diberi kesempatan untuk menyembah-Mu, untuk beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau juga berkati seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang menonton secara online. Ya, biarlah Engkau berkati setiap mereka semua. Biarlah Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, apa kabar Kak Abe?
Antusias, just do it, yes, yes, yes. Ya, kita nggak boleh lupa dengan yel-yel kita, karena kita percaya di saat kita antusias, imun tubuh kita itu akan naik. Di saat kita antusias, sukacita itu ada dalam kehidupan kita. Nah, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, sudah 1 minggu, 8 hari ya, PPKM sudah dijalankan. Ya, mal-mal pada tutup semuanya, ya, lalu makan harus take away, jam 8 tutup dan sebagainya, beberapa peraturan-peraturan. Bagaimana kabarnya? Ya, saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sukacita. Ya, meskipun keadaan tidak menentu, meskipun keadaan mungkin kita bisa katakan mengecewakan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Amin. Saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan papa saya. Wah, 1 tahun kita buka gereja. Setelah 1 tahun ulang tahun kita buka gereja secara new normal, ya, lalu tutup kembali, yaitu PPKM. Tapi percayalah bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah tabah. Ya, sama-sama katakan tabah. Apa sih tabah itu Bapak Ibu? Nah, saya mengacu kepada apa yang Bapak Gembala minggu lalu katakan, yaitu dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Tetapi hari ini saya akan baca bahasa Indonesia sehari-hari, ya, yaitu BIS. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Ya kan? Yuk kita baca lagi dari awal. 2, 3. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Selanjutnya, sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan, pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. Nah, Bapak Ibu, PPKM darurat Jawa dan Bali tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli tahun 2021. Saya mau beritahu bahwa ini bukan waktu yang singkat. Ini adalah waktu yang panjang, di mana 17 hari, 18 hari tepatnya, bahwa ekonomi bisa dikatakan 70% diberhentikan. Mal-mal ditutup, semuanya nggak boleh buka kecuali food and beverage, kecuali supermarket dan sebagainya. Nah, banyak yang mengeluh, banyak saya mendengarkan suara Surabaya, banyak yang marah-marah. Ya, banyak yang berusaha menghalalkan segala cara supaya apa? Supaya bisa membuka restorannya. Tetapi kalau dipaksa dibuka, ya dikatakan bahwa Satpol PP akan datang. Lalu akan diajak wisata. Di mana? Di kuburan, ya kan? Siapa yang mau wisata di kuburan angkat tangan. Nah, ya kan? Rupanya wisata di kuburan. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, banyak hal-hal yang terjadi. Tetapi kita mengucap syukur Bapak Ibu bahwa Yakobus 1 ayat 2 menjelaskan dan mengingatkan kita kembali. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Jadi Bapak Ibu, bahwa masalah boleh ada, tekanan boleh ada, cobaan boleh ada. Saya nggak berkata bahwa orang yang beragama Kristen percaya kepada Tuhan tidak kena COVID. Bisa saja kena COVID. Tetapi ingat, pikiran kita yang menentukan. Karena itu dikatakan hendaklah kalian merasa beruntung. Nah, saya pada saat buka-buka Instagram saya menemukan ini. Saya mau ketawa tapi ada benarnya Bapak Ibu. Dikatakan 170 pasien ODGJ ya sembuh dari COVID-19 karena tidak memikirkan penyakit yang diderita. Jadi kalau kita nggak memikirkan apa yang menimpa hidup kita, kita berserah kepada Tuhan dan biarlah Tuhanlah yang ada dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang besar. Yang percaya katakan amin. Nah, ODGJ ini apa sih Pak? Nah, lalu saya baca ya, terdapat 170 pasien orang dengan, ayo dibaca, udah enggak apa-apa, dengan apa? Dengan gangguan jiwa ya, yang dirawat di rumah sakit khusus di Sulawesi Selatan.
rupanya ini di Indonesia Bapak Ibu dinyatakan sembuh setelah terkonfirmasi COVID-19. Direktur RSKD Sulawesi Selatan Dr. Arman Bausat mengatakan ratusan pasien ODGJ, yaitu yang punya penyakit gangguan jiwa yang sempat dinyatakan positif COVID-19 itu sembuh. Karena yuk baca sama-sama, mereka secara psikologi tidak memikirkan penyakit yang diderita. Nah loh, ya, orang yang di rumah sakit gangguan jiwa sembuh total. Kenapa? Karena dia nggak stres. Nah, orang yang jiwanya normal belum kena COVID sudah kena gangguan jiwa, stres, imunnya turun. Karena itu Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu terpapar, mengalami masalah dan sebagainya, Bapak Ibu harus fokus pikiran, hati, perasaan kita kepada Kristus. Ya, nah Bapak Ibu perhatikan dalam Yakobus 1 ayat 24, sekali lagi saya bacakan. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Ya, JJ saya toko di Pasar Atom tutup. Ya, apakah stres? Enggak stres tuh. Ya, sukacita aja. Ya, Koyong-yong Bapak Ibu saya tanya, gimana PGS buka atau tutup? Tutup. Terus gimana? Ya udah, wes download lagu-lagu rohani aja, memuji Tuhan dan sebagainya. Ya, merasa beruntung, semuanya pasti Tuhan punya rencana. Ya, ada lagi Ko Yudi yang buka toko di Kapasan. Ko Yudi gimana? Buka atau tutup? Puji Tuhan, Kapasan buka. Kok bisa buka? Iya, tapi kau nasi melaku. Puji Tuhan. Ya kan? Jadi mau tutup atau mau buka, semuanya Tuhan yang ngatur. Karena Tuhan yang mengirim pelanggan, yang percaya katakan amin. Ya, nah sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan, pada waktu mengalami cobaan, mengalami masalah, mengalami PPKM, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Nah, tabah itu apa sih? Apa sih arti tabah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Banyak orang berkata tabah itu pasrah, tabah itu menyerah. No. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tabah adalah tetap. Verb tetap, kokoh. Dan apa? Kuat hati dalam menghadapi bahaya dan sebagainya. Dia tetap kuat, dia tidak tergoncangkan. Dia memiliki pendirian keyakinan. Mau PPKM, mau COVID-19, varian Alpha, Beta, Delta, Tunjungan Plaza, Galaxy Mall, ITC. Sekarang ada varian Lambda katanya. Yang apapun tetap kuat. Itulah artinya tabah. Ya, arti lainnya dari tabah adalah berani. Sama-sama katakan berani. Contohnya kita harus tabah dalam menghadapi berbagai cobaan, ujian, kesulitan. Nah, Bapak Ibu kalau nggak percaya, Bapak Ibu bisa search di Google. Karena saya ambilnya di Google Bapak Ibu. Jadi kalau kita tabah artinya kita kuat. Nah, saya menemukan Bapak Ibu kemarin saya cukup ketawa ya pada saat di grup Peka Pakuwon ya men-sharingkan sebuah foto. Ya, inilah siklus pada saat COVID-19 orang-orang yang yang sangat ketakutan. Dikatakan seperti ini. Ya, siklus kehidupan manusia era COVID-19. Di rumah saja, delok berita kasus kematian corona, wedi karena PDW, stres, imun turun, awake loro, mate. Ini bukan saya yang tulis, tetapi saya ambil dari grup Peka Pakuwon. Tapi saya renungkan, iya loh Bapak Ibu. Di rumah aja karena nganggur, ngelihat berita. Bapak Ibu mau lihat YouTube, Facebook, Instagram, semuanya TV, semuanya tentang virus corona. Ya, dan paling difokuskan adalah kematiannya, bukan kesembuhannya, tetapi kematiannya. Nah, setelah Bapak Ibu melihat kematiannya, nah inilah kita harus lakukan. Kita mau wedi karena PDW atau kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka sukacita kita penuh. Nah, kalau kita wedi karena PDW, hasilnya stres. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, hasilnya sukacita, damai sejahtera. Nah, kalau kita stres, imunnya turun. Tapi kalau kita damai sejahtera, imun kita naik. Nah, kalau imun kita naik, Bapak Ibu, awake sehat. Sama-sama katakan awake sehat. Tapi kalau imunnya turun, gak ada apa-apa, awake loro Bapak Ibu.
Tapi lek awake sehat, memiliki hidup dalam kelimpahan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, ini pertanyaan kita Bapak Ibu. Nah, apa yang kita lakukan di rumah? Ya, apakah siklusnya sama seperti ini? Ayo. Ya, kalau Bapak Ibu ama suami, ama istri, ama anak, ama orang tua, bisa dilihat. Ya, ini kamu bukan. Ya, di rumah delok berita wedi karepe dhewe stres imun turun awake lara mate kan gitu ya. Atau Bapak Ibu di rumah saja delok berita ya, tolak dalam nama Tuhan Yesus, ya kan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, sukacita, damai sejahtera, imun naik, awake sehat, hidup. Yang percaya sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, apa arti kata tabah dalam KBBI? Arti lainnya dari tabah adalah berani. Di saat engkau berani, artinya engkau tabah. Nah, saya ambil dalam 2 Tawarik 17 ayat 3-6. Ini kisah mengenai Yosafat. Perhatikan, dan Tuhan menyertai Yosafat. Kenapa sih kok Tuhan menyertai Yosafat? Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Rupanya pada saat itu banyak yang mencari Baal-Baal. Dan bagi Yosafat untuk mengembalikan, untuk percaya kepada Allah Yahweh itu sangat susah. Karena semuanya terbentuk dari kebiasaan. Tetapi ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, perhatikan, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauh dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Karena ia tabah hati, yang pertama, Tuhan menyertai Yosafat. Bukan hanya itu aja yang warna biru dikatakan, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Ini tidak berlaku hanya untuk Yosafat. Tetapi kalau kita memiliki hati yang tabah, perhatikan, kalau kita memiliki hati yang tabah, kita hidup menuruti perintah-perintahnya. Satu, Tuhan pasti menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Tuhan mengokohkan pekerjaanmu, mengokohkan hidupmu, mengokohkan keluargamu yang ada di bawah kekuasaanmu. Tuhan mengokohkan karyawan-karyawanmu pun diberkati. Ya, pegawai-pegawaimu pun diberkati, tokomu pun ramai. PPKM Pak, bagaimana? Sekali lagi, PPKM ada yang terima profit, ada yang rugi. Tapi ada nggak yang mengalami kelimpahan? Ada Bapak Ibu. Kemarin COVID-19 PPKM ini Bapak Ibu, Pak Gembala dan saya Bapak Ibu melayani ucapan syukur. Yang satu bangun rumah besar, yang satu beli rumah. Loh, katanya semua soro. Tapi ada yang diberkati loh. Ya, sahabat saya lagi bangun gudang. Ya, sahabat saya yang lain jemaat KAB ada yang mau merit Bapak Ibu. Ya, merit dengan uangnya sendiri. Bukankah itu adalah anugerah Tuhan? Ya, yuk sekali lagi kita katakan tabah. Sama-sama katakan tabah. Nah, kita harus menjadi pribadi yang tabah. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Ya, bagaimana memiliki kehidupan yang tabah? Nah, saya ambil dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini adalah Rasul Paulus yang mengatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ya, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yuk sekali lagi kita baca yang warna kuning 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saya tahu Bapak Ibu bahwa ayat ini berbicara mengenai Tuhan menyediakan kerajaan surga, tapi saya mau ambil di sini mengenai ketabahan Rasul Paulus. Apa sih yang membuat Rasul Paulus begitu tabah dan kuat? Apakah dia tidak memiliki masalah? Apakah dia tidak memiliki cobaan? Saya mau beritahu bahwa masalah yang dialaminya sangat besar. Lalu apa rahasianya? Yang pertama, ya, bagaimana memiliki kehidupan yang tabah? 1, tidak tawar hati. Yuk sama-sama baca, tidak tawar hati.
tidak tawar hati, dan fokus kepada yang tidak terlihat, yaitu yang rohani. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Jadi ini urutannya Bapak Ibu. Ini satu perikop saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dikatakan sebab itu kami tidak tawar hati. Tawar hati itu apa sih? Tawar hati bisa diartikan bahwa putus asa. Tawar hati bisa diartikan burnout, kecewa yang berlebihan. Tawar hati bisa dikatakan mengenai tidak ada rasa lagi, tidak ada gregetnya, tidak ada antusiasnya. Nah, Rasul Paulus mengatakan bagaimana supaya dia bisa tabah, dia tidak tawar hati. Itu pertama. Ya, meskipun badan tubuh ini semakin merosot, semakin capek, semakin lelah, tetapi rohaninya, batiniannya dipuaskan, diperbaharui dari hari sehari. Nah, saya lanjutkan dulu pembacaannya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, pertanyaannya ringan gak? Ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah Bapak Ibu, Dr. Gene Gates dalam bukunya ada sebuah cerita mengenai American football. Ya, dia bertemu dengan salah satu atlet American football, atau kita biasa orang Indonesia berkata rugby. Ya, tahu rugby ya, yang pokoknya main badan lah. Badannya besar. Ya, dia katakan dulu saya berlatih hari demi hari. Setiap hari saya berlatih supaya bisa menjadi superstar, ya kan? Supaya bisa menjadi orang yang berhasil. Tetapi singkat cerita, rupanya pemain ini ditemukan memakai narkotika, sehingga dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat dia masuk penjara, ketemulah dengan Dr. Gaines ini Bapak Ibu. Lalu dikatakan, kenapa kamu kan udah famous, kamu udah terkenal, uangmu banyak, kenapa kok kamu masuk penjara dan kamu kok putus asa? Dan dia kata seperti ini, sebenarnya dulu sebelum saya menjadi terkenal, saya berlatih dengan sukacita, saya berlatih dengan semangat, saya berlatih dengan gairah. Awal pertandingan saya bertanding dengan gairah. Ya, lalu pada saat saya menang pertama kali, keesokannya saya bertanding dengan semangat, saya berlatih habis-habisan. Tapi lama kelamaan karena saya sudah menang, saya sudah terkenal, uang saya banyak, ya kan, rumah saya besar, mobil saya mewah, istri saya banyak, kan gitu ya. Akhirnya apa? Saya mulai malas, saya mulai burn out, bosan. Kenapa? Karena saya merasa bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Saya back to back champion, dikatakan seperti itu. Ya, back to back itu artinya tahun ini menang, tahun depan menang lagi, juara bertahan lah saya katakan. Ya, lalu apa Bapak Ibu? Akhirnya saya merasa bosan, disuruh latihan malas, suruh bertandingan malas, sehingga pokoknya saya merasa bahwa saya udah punya semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya dia burn out. Akhirnya dia tawar hati. Akhirnya apa? Dia mencoba mencari sensasi. Bapak Ibu, rupanya orang yang tawar hati bukan berarti orang yang miskin aja, orang yang gak punya. Bahkan orang yang kaya, orang yang populer bisa tawar hati. Orang yang memiliki berkecukupan bisa tawar hati. Orang banyak berpikir enak ya kalau punya uang banyak, pasti aku gini itu. Belum tentu. Buktinya orang yang banyak justru mengambil keputusan yang salah. Rupanya tawar hati bisa ada di mana saja. Tawar hati bukan karena kita bisa juga tawar hati kepada Tuhan kalau kita nggak sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita bisa tawar hati dimanapun. Kadang menjadi orang Kristen bisa burn out loh. Ya, kenapa burn out? Karena dia hanya melakukan rutinitas. Segala sesuatu yang dibentuk karena rutinitas akan membosankan. Tetapi segala sesuatu yang dibentuk dengan hubungan pasti menyenangkan. Ya, karena itu Bapak Ibu, Yosua 1 ayat 9 berkata seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perhatikan. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Rupanya Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati. Seandainya kalau Yosua tawar hati,
Dia tidak akan bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Ketawaran hati inilah yang akan membuat kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Kita nggak akan bisa melihat rencana Tuhan. Tapi kalau kita semangat, kita bergairah, kita bisa melihat semua masalah yang terjadi adalah sebuah keberuntungan atau kebahagiaan atau berkat. Seperti Yakobus 1 tadi ayat yang kedua. Ya, nah orang yang tawar hati, ini saya ada quotes Bapak Ibu. Orang yang tawar hati artinya orang itu sedang berputus asa. Ya, dia udah nggak ada semangat lagi. Ya, tetapi orang yang bergairah pasti adalah orang yang memiliki ketekunan. Dia gagal, lanjut lagi. Dia gagal, lanjut lagi. Nah, ini ada video yang cukup viral, tapi saya tidak bisa menayangkan videonya karena nanti diblokir oleh YouTube Bapak Ibu ya, copyright. Jadi ada seorang anak di Cina Bapak Ibu, ya, yang berlatih pingpong. Dia mau jadi atlet pingpong. Dan saya yakin Bapak Ibu anak milenial pasti tahu ini ceritanya. Ya, nah anak ini masih kecil disuruh berlatih. Nah, seorang anak sukanya senang-senang, betul gak sih ya? Dia sukanya sparring, ya, ada lawannya, dia latih, dia main dan sebagainya. Kalau menang dia bangga, kalau kalah dia juga ketawa. Tetapi justru karena dia memberikan, dia mau berlomba, mau sungguh-sungguh menjadi atlet profesional, dia dilatih. Tahu gak latihnya Bapak Ibu? Dia cuma megang bat dan juga berada di atas meja pingpong, dan dia disuruh memukul bayangan saja. Tidak ada bolanya. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu kalau disuruh gitu males gak? Ayo, ya, karena pelatihan kan paling males. Ya, disuruh gitu terus. Ya, sampai dia nangis Bapak Ibu, udah ada musuhnya. Tapi dia disuruh ngelatih gini terus. Ya, Bapak Ibu lihat di YouTube-nya. Namanya siapa ya? Yenling atau Ling Yang, lupa saya. Ya, disuruh gini terus. Setelah gini disuruh gini terus. Ya, nggak ada bolanya Bapak Ibu, dilatih terus sampai dia nangis Bapak Ibu. Pada saat dia nangis Bapak Ibu, pelatihnya tanya, kenapa kamu nangis? Anak ini bilang, nggak apa-apa. Loh, kenapa kamu nangis? Kalau kamu mau jadi besar, kamu harus berlatih. Rupanya pelatih ini sedang melihat posturnya, dia memukulnya betul atau tidak, bagaimana posisi kakinya, bagaimana posisi tangannya, batnya kemiringannya berapa, itu dilihat terus. Ya, sampai dia nangis, capek Bapak Ibu. Dia nangis. Ya, tapi tanya pelatihnya, ayo latihan lagi gak? Kamu mau menyerah gak? Gak mau, ayo lanjut latihan. Lanjut Bapak Ibu berjam-jam. Nah, itu kalau orang luar negeri itu kalau mendidik anak luar biasa. Kalau Indonesia kan enggak ya. Yang anaknya nangis ya. Wah, anaknya nangis. Kenapa nangis? Panggil polisi, penjarakan pelatihnya lah, kan seperti itu. Ya. Ya, tapi kalau luar negeri kan enggak, latihan terus. Nah, setelah latihan, singkat cerita Bapak Ibu, perlombaan terjadi dan akhirnya dia mendapatkan penghargaan. Dia mendapatkan medali. Dia menjadi seorang pemenang. Wow. Tapi apakah itu tidak susah? Saya mau bilang itu sangat susah sekali. Ya, sekali lagi, sebab itu kami tidak tawar hati. Rasul Paulus berkata, meskipun banyak cobaan, meskipun tubuh ini semakin tua, semakin merosot, ya, tapi kami tidak tawar hati. Sebab penderitaan yang hari ini kita lakukan itu penderitaan ringan. Kenapa dia kata ringan? Bukankah itu berat? Karena Rasul Paulus berkata ini ringan, maka penderitaan itu ringan karena dipikul dengan sukacita, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Perhatikan Bapak Ibu, anak kecil ini main pingpong, gak kelihatan bolanya Bapak Ibu. Menang aja gak kelihatan, pertandingan aja masih belum kelihatan. Dia main, gak kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah akhirnya mendapatkan sebuah kemenangan yang luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, tambah di dalam Kristus. Ini 3 minggu saya sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, yaitu berhikmat dan beriman. Saya lagi baca, berhikmat dan beriman. Orang harus berhikmat dan juga beriman. Hikmat diberikan kepada kita untuk apa? Untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk taat. Beriman apa? Kita berani melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Orang yang tidak berhikmat tapi cuma beriman, berarti dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Tapi kalau orang yang berhikmat saja tapi tidak beriman, berarti dia adalah orang ahli Farisi Bapak Ibu dan ahli Taurat. Kita harus berhikmat dan beriman. Saya nggak tahu setelah PPKM ini Bapak Ibu, di saat kita ibadah offline lagi, menurut
WHO ya, menurut WHO kemungkinan kita akan memakai double masker semua. Ya, bukan satu masker lagi tapi double masker. Ya nggak apa-apa demi kesehatan. Bapak Ibu harus tahu derita worship leader di sini kalau pakai satu masker itu seperti apa. Ya, apalagi pakai dua masker, waduh deritanya nggak apa-apa. Tetapi ya para worship leader singer, saya mau beritahu bahwa penderitaan ini adalah penderitaan ringan untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, hari ini adalah masa kesesakan. Jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Ya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tapi jika engkau semangat, jika engkau bergairah, jika engkau antusias, just do it, yes, di masa-masa kesesakan ini, maka engkau memiliki kekuatan yang besar. Karena itu mana yang kita pilih? Semangat. Amin. Sama-sama katakan antusias. Sekali lagi katakan antusias. Yang kedua, bagaimana memiliki kehidupan yang tabah, yaitu percaya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Ya, inilah luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia selalu berinisiatif untuk mendahului kita, untuk memberkati kita, untuk melakukan sesuatu untuk kita. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, ya siapa yang mencari manusia? Bukan Adam dan Hawa, tapi Tuhanlah yang berinisiatif untuk mencari manusia. Pada saat semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, siapakah yang datang ke dalam dunia yang berinisiatif? Yaitu Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Semuanya Tuhan berinisiatif untuk apa? Untuk menyediakan bagi kita semuanya. Nah, 2 Korintus 5 ayat 1-3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita, yaitu hidup di dalam dunia ini, tubuh ini, di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi Bapak Ibu percayalah bahwa semuanya udah disiapkan. Kalau sudah jadi, ya udah berangkat Bapak Ibu. Ya entah COVID nggak COVID, Bapak Ibu nggak perlu takut. Ya, tapi yang saya percaya kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, umur panjang di tangannya loh. Ya, nah kalau Bapak Ibu stres, umurnya jadi pendek. Tapi kalau sukacita umurnya jadi panjang, oke? Selama kita dalam kemah ini kita mengeluh. Ya, saya tahu Bapak Ibu dalam dunia ini banyak yang mengeluh, terutama masalah ekonomi. Wah, stres semua Bapak, mengeluh. Ya, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Aduh, kalau kono masalah di surga lah enak. Wis gak kerja, turu karepe dhewe, mek nyanyi-nyanyi tok, lantai emas. Wah, masuk gak duwe apa-apa sampai ketok sugih dan sebagainya. Ya, yang sekarang ini sebab dengan demikian kita berbahagia dan tidak kedapatan lain. Tapi Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu. Ya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tapi kita masih ada di dunia ini. Ya, kita masih ada dalam kemah ini. Kita masih ada dalam tubuh ini. Bapak Ibu, COVID pasti berlalu. COVID pasti bisa selesai. Soon Bapak Ibu, sangat singkat Bapak Ibu bisa dipeluk oleh Bapak Gembala lagi. Tetapi kapan? Ya sabar Bapak Ibu. Ya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu, COVID-19 ini Tuhan masih pegang kendali penuh. Ya Tuhan masih pegang kendali penuh. Ya mau alfa, beta, ya mau alfa, beta, delta, mau lambda. Bapak Ibu, semua bahasa Yunani pun ada di sana. Ya Tuhan masih pegang kendali. Yang percaya katakan amin. Ya mau alfa omega, Tuhanlah alfa dan omega. Tuhan yang awal dan yang akhir. Tuhan tahu semuanya. Ya, karena itu kita nggak perlu meragukan kuasa Tuhan. Kita nggak perlu meragukan Tuhan apa yang Kau siapkan. Nggak perlu ragukan. Tuhan merencanakan yang terbaik. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Nah, ada sebuah kisah mengenai William Colgate. Saya yakin saya pernah sampaikan Bapak Ibu. Nah, saya bacakan Bapak Ibu. William Colgate adalah nama perusahaan yang besar pasta gigi yang didirikan oleh William Colgate. Nah, William Colgate lahir pada tanggal 25 Januari tahun 1783 di kota Inggris, di Kent, kota Inggris. Ayahnya Robert adalah seorang petani yang dikenal sebagai intelektual yang berani dan memiliki pemikiran politik yang tajam. Pada suatu hari karena mendukung kemerdekaan negara koloni Inggris, Robert mendapat ancaman dari pihak penguasa. Namun Tuhan campur tangan. Perhatikan. Karena Tuhan campur tangan dengan mengirim seorang di tengah malam untuk memperingati keluarga Colgate. Dengan segera mereka terbang meninggalkan negara Inggris.
Lalu pergi kemana? Yaitu pergi ke pelayaran. Ya, keluarga Colgate naik kapal pada bulan Maret tahun 1798 dan berlayar menuju Amerika. Mereka menetap di sebuah perkebunan Hartford Co, kota Maryland. Di sana ayah William bekerja sama dengan Ralph Maher untuk memulai usaha pembuatan sabun dan lilin. William membantu, jadi William Colgate ini membantu kedua orang itu dan belajar dengan cepat. Tetapi kenyataan berkata lain, tetap ada masalah, tetap ada kegagalan. Meski sudah bekerja keras sama itu gagal di tengah jalan. Robert kembali ke perkebunan dan William memutuskan untuk memulai usahanya sendiri. Setahun kemudian William Colgate kekurangan modal, Bapak Ibu. Ngono duit, jadi harus menutup usahanya. Kegagalan kembali. Perhatikan, ada kata-kata bagus. Meski gagal 2 kali, William tidak menyerah. Ia mendapatkan pelajaran berharga. Ia percaya Tuhan akan mengarahkan langkah dia. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, seorang teman Kristen Bapak Ibu berbicara dengan William Colgate supaya William Colgate menerima penuh Tuhan dan sebagainya. Singkat cerita, William mempelajari Alkitab, ya, lalu dia tahun 1804 Colgate dipekerjakan oleh sebuah perusahaan pembuat sabun sebagai pegawai magang, karyawan Bapak Ibu. Tapi Colgate merasa bahwa ada yang salah. Ya, singkat cerita akhirnya tutup juga Bapak Ibu. Tapi Colgate percaya bahwa perusahaan itu dan mujizat terjadi. William Colgate dan perusahaan itu sudah berhasil sejak awal. Jadi William pada saat udah keluar, ya William membuat perusahaan, yaitu Colgate ini. Akhirnya apa? 6 bulan usahanya boom Bapak Ibu, besar Bapak Ibu. Tetapi ingat, boomnya perusahaan ini tidak dengan kegagalan, tetap dengan kegagalan dari kegagalan. Singkat cerita, ya, meski Colgate sangat sibuk dan mengembangkan usaha, ia tidak mengabaikan waktu-waktu pribadinya dengan Tuhan. Kesuksesan Colgate dicapai karena ia mengikuti prinsip-prinsip Alkitab. Bapak Ibu bisa search Bapak Ibu. Saya yang mengarang cerita. Bapak Ibu bisa search. Ya, William Colgate biografi pasti keluar Bapak Ibu. Ya, dan juga dia masuk ke dalam Bible study dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kadang kita melihat segala sesuatu gelap, tapi percayalah Tuhan sudah sediakan yang terang. Ya, kadang kita melihat segala sesuatu runtuh Bapak Ibu, gak bisa apa-apa. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Ya, ingat ya, jalan Tuhan di atas jalan kita, rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Kita cukup percaya bahwa Ia sudah menyediakan yang terbaik. Lalu apa? Just do it. Just do it dengan sukacita. Ya, Tuhan udah siapkan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. Ini ayat emas kita. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Jadi bagaimana memiliki kehidupan yang tabah? Ya, ada 3. Yang pertama tadi, tidak tawar hati. Ya, fokus kepada yang tidak terlihat. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Yang ketiga, andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita hari ini ada di tempat ini tidak mungkin tanpa Roh Kudus. Ya, 2 Korintus 5 ayat 4-5. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Perhatikan, ya, Allah lah yang mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bapak Ibu, Roh Kudus adalah seorang pribadi. Ya, karena itu kita harus apa? Kita harus memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh penghibur. Roh Kudus adalah Roh penolong. Karena itu saya tuliskan, Roh Kudus lah yang mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, yang melindungi kita, yang memberkati kita, bahkan menuntun kita dalam kebenaran Kristus. Jadi, yuk Bapak Ibu, undang Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu belum tahu gimana caranya dan sebagainya, mulai menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Ya, pada saat Bapak Ibu udah jelaskan, pada saat Yesus naik ke surga, ya, lalu dia memberikan seorang penolong. Siapa itu? Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, nah kenapa kok ada orang di tengah pandemi ini tetap merasakan damai sejahtera? Roh Kudus.
Kenapa meskipun dia bangkrut tapi dia merasakan sukacita? Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, nah kalau kita udah mengundang Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Sebelum kita mengambil keputusan, kita berdoa Tuhan, Roh Kudus berikan aku ini jalan, berikan tuntun aku. Nah kalau memang ada sebuah keserakan Bapak Ibu, ada sebuah Roh Kudus meneguhkan, ya, do it Bapak Ibu, lakukan. Ya, 3 hal Bapak Ibu kita belajar. Lalu keluarlah 2 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat 7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Kenapa kok hatinya tabah? Karena tidak tawar hati, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Yuk yang warna kuning kita pakai sama-sama. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita melihat situasi keadaan tidak menentu, tapi hidup kita karena percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau senantiasa tabah. Kami mau kuat. Kami mau kokoh Tuhan. Kami mau berani Tuhan. Meskipun keadaan yang mungkin menakutkan, tapi kami mau berani Tuhan. Tentu Tuhan, kami berani bukan seenaknya, tapi kami juga berhikmat dan beriman bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa di saat keadaan dunia yang tidak menentu, kami percaya bahwa Engkau sudah sediakan yang terbaik. Rencana-Mu, rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, hidup kami karena kami percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau sudah sediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapak bilang Tuhan, di tengah pandemi ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu mungkin yang sedang mengalami dampak dalam PPKM, atau mengalami dampak bukan hanya PPKM tapi semasa COVID, entah dalam keuangan, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam kesehatan, atau mungkin dari Bapak Ibu juga yang terpapar COVID-19, mungkin sudah antigen lalu sudah positif, ya udah isolasi mandiri, lalu ada ketakutan yang keluar dari tubuh, dari hati. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Ya, angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Ya Tuhan, Engkau lihat Tuhan, hamba-Mu tidak bisa melihat, tetapi Engkau melihat setiap mereka yang mengangkat tangan. Bagi mereka yang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan tubuh, masalah pekerjaan, masalah perusahaannya Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sudah sediakan yang terbaik. Engkau sudah merencanakan yang terbaik atas masa depan setiap mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemulihan demi pemulihan, ide demi ide, kreativitas demi kreativitas terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing atau yang sedang melihat video YouTube ini. Bagi mereka yang terpapar COVID-19, ya udah beberapa hari karantina mandiri, mungkin mulai ada kebosanan, mungkin udah mulai ketakutan ada dalam kehidupannya. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak ketakutan demi ketakutan. Kami tolak segala intimidasi. Kami tolak segala bisikan-bisikan yang negatif yang bukan daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sukacita, biarlah damai sejahtera, biarlah pemulihan, biarlah kesembuhan, dan Roh Kudus memimpin memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka dapat bersama-sama kembali dengan setiap kami semua memuji memuliakan nama. Dan kami percaya Tuhan, di balik PPKM, di balik COVID-19 ini Tuhan, ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu, kami serahkan seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman bahwa minggu depan karena masih dalam suasana PPKM, maka ibadah tetap dilakukan secara online. Nah Bapak Ibu, ibadah online ini di YouTube channel GB Keluarga Allah Blessing. Karena itu bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, Bapak Ibu bisa subscribe dan berlangganan. Ya, gratis Bapak Ibu, tidak dipungut biaya. Ya, saya jadi kayak YouTuber ya. Ya, Bapak Ibu bisa subscribe lalu kasih lonceng sehingga kalau ada video baru Bapak Ibu bisa dapat info terlebih dahulu. Nah, untuk khotbah Bapak Ibu bisa lihat dari jam 8 pagi. Ya, hari Minggu jam 8 pagi. Ya, Bapak Ibu bisa dengarkan itu Bapak Ibu, ya, dan Bapak Ibu bisa menikmati bersama dengan keluarga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, yuk kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia.
Ya, biarlah vaksin dapat berjalan dengan baik. Ya, lalu juga keputusan-keputusan dari Bapak Presiden dan juga para menteri juga keputusan yang terbaik untuk setiap kita semua. Dan bagi Bapak Ibu semuanya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang di rumah bisa scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu semuanya, atau Bapak Ibu bisa melakukan via transfer ya yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Ya, kita dukung pelayanan kita di GB Keluarga Blessing. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberi yang terbaik. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dapat memajukan pelayanan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dapat membantu banyak orang Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami siap memberi yang terbaik. Semua yang siap memberi bersama-sama dengan saya katakan amin. Ya, Bapak Ibu bisa memberi yang terbaik. Sekali lagi saya beri waktu. Dan juga Bapak Ibu bisa ikuti, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan renungan harian, Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang ada di layar juga. Bapak Ibu bisa ada panduan ibadah sehingga Bapak Ibu bisa pakai di dalam rumah. Saya rasa nggak ada yang lain, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Bapa. Tuhan, tahan hati-hatinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami berterima kasih atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapak dan Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, akan memimpin engkau, sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Engkau tidak perlu takut dengan keadaan yang ada, tapi engkau bisa melihat ke depan bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang perkasa, marilah sambut Sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja damai, Allah Immanuel. Yeah, yeah, yeah. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Hey, yeah. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut Sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, Dia tebus dosa manusia dan beri